Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan proses engineering flow diagram prarancangan pabrik kimia metil benzoat dari asam benzoat dan metanol dengan kapasitas produksi 15.000 ton per tahun. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 15 orang dengan anggota kelompok sebagai berikut. Proses produksi dari metil benzoat dimulai dari serangkaian tahapan yang terdapat dalam diagram alir. Dimulai dari penyimpanan bahan baku hingga proses pemurnian serta penampungan hasil produk akhir. Setiap aliran bahan diberi nomor supaya memudahkan pelacakan, disertai mengenai keterangan alat, suhu, dan tekanan yang relevan. Gudang 1 merupakan titik awal, yaitu tempat penyimpanan bahan dasar yang berupa natrium hidroksida atau NaOH. NaOH dari gedung 1 dialirkan menuju mixer 1 menggunakan skru konveyor. Konveyor ini tertutup dan terdapat bulir di bagian dalamnya, sehingga sangat sesuai untuk bahan yang bersifat higroskopis seperti NaOH yang cenderung menyerap kelembapan dan tidak mudah menggumpal atau mencair dalam kondisi tersebut. Yang ketiga, setelah melewati skru konveyor, NaOH kemudian diangkat ke ketinggian tertentu menggunakan bucket elevator, kemudian dialirkan ke hopper sebagai penampungan sementara, dan akhirnya masuk ke mixer pertama untuk dicampurkan dengan air dari sistem utilitas, sesuai dengan aliran nomor 2. Campuran antara NaOH dan air yang terbentuk di mixer 1 akan digunakan sebagai larutan penetral pada unit netralizer yang berfungsi menetralkan asam sulfat di tahap pemrosesan berikutnya. Di sisi lain, gudang 2 menyimpan bahan asam benzoat yang juga akan digunakan dalam proses. Asam benzoat dari gudang 2 lalu dialirkan ke mixer 2 menggunakan metode pemindahan yang sama seperti NaOH, yaitu melalui skru konveyor dan bucket elevator. Sistem ini memastikan bahan tetap dalam kondisi kering dan tidak rusak selama perpindahan. Di dalam mixer 2, asam benzoat ditambahkan dengan metanol yang berasal dari tangki 2. Setelah tercampur rata, campuran tersebut dipompa ke dalam reaktor 1 untuk mengalami proses reaksi. Bersamaan dengan itu, asam sulfat yang berasal dari tangki 1 juga dipompa ke dalam reaktor 1 yang akan digunakan sebagai katalisator. Tangki 1 dan tangki 2 ini memiliki desain yang berbeda, yang dimana ini disesuaikan dari karakteristik bahan yang disimpan di dalamnya. Yang dimana tangki 1 ini berisikan H2SO4 yang memiliki desain berbentuk kerucut. Nah, berbentuk kerucut ini untuk stabilitas zatnya, sedangkan tangki 2 ini berisikan metanol yang berdesain berbentuk kubah. Nah, bentuk kubah ini mengurangi tekanan uap si metanol. Nah, yang dimana kita ketahui yaitu metanol memiliki sifat yang mudah menguap. Ini juga untuk mengurangi resiko ledakan. Di reaktor 1, berlangsung reaksi esterifikasi antara asam benzoat dan metanol dengan bantuan katalis, yaitu katalis asam sulfat. Reaksi ini bersifat eksotermis, sehingga diperlukan sistem pendinginan menggunakan air untuk menjaga suhu tetap terkendali selama proses berlangsung. Setelah reaksi awal di reaktor 1, campuran dialirkan ke reaktor 2 guna meningkatkan konversi reaksi. Di reaktor 2, kondisi reaksi dioptimalkan lebih lanjut untuk memastikan pembentukan metil benzoat berjalan dengan efisien. Hasil reaksi pada reaktor 2 nanti akan diteruskan ke dekanter 1 yang ditunjukkan pada nomor arus 8. Di sana terdapat reaksi pemisahan fasa, yaitu di mana pemisahan berdasarkan densitasnya. Pada fasa bawah nanti akan menghasilkan metil benzoat dan sisa asam benzoat. Kemudian pada fasa atas nanti akan menghasilkan metanol, air, dan asam sulfur. Bagian ini saya akan menjelaskan alur proses dari hasil bawah dekanter sebelum masuk ke menara distilasi 0,1 atau MD 0,1.
Setelah proses pemisahan di dekanter, cairan yang berada di fase bawah ini dialirkan menuju menara distilasi. Namun sebelum dialirkan ke menara distilasi, cairan ini tuh perlu dipanaskan terlebih dahulu agar suhunya cukup tinggi untuk mendukung proses pemisahan komponen berdasarkan titik didih di kolom distilasi. Pemanasan ini dilakukan melalui dua tahapan menggunakan alat pengukur panas yang disebut PPHE 0,1 dan PPHE 0,2. PPHE ini adalah singkatan dari Process to Process Heat Exchanger, yaitu alat yang memindahkan panas dari aliran proses lain untuk memanaskan aliran proses ini. Dengan kata lain, panas limbah dari proses lain itu dimanfaatkan kembali agar lebih efisien dan menghemat energi. Pada tahap pertama, aliran masuk ke PPHE 01 atau PPHE 1. Alat ini bertipe Cell and Tube Heat Exchanger, yaitu dikenal memiliki efisiensi tinggi dalam perpindahan panas. Karena itu alat ini tuh digunakan di awal untuk memberikan pemanasan utama. Setelah itu aliran itu dilanjutkan ke PPHE 02 atau PPHE 2 yang menggunakan tipe Double Pip Heat Exchanger. Meskipun efisiensinya ini lebih rendah dibandingkan Cell and Tube di PPHE 01 dan cukup PPHE 01, alat ini tetap dipilih karena lebih ekonomis dan cukup efektif untuk menaikkan suhu secara bertahap. Terus melalui dua tahapan pemanasan ini, suhu aliran itu berhasil dinaikkan sekitar 65 derajat Celcius menjadi 213,8 derajat Celcius. Pemanasan secara bertahap ini tuh sangat penting untuk menjaga kestabilan termal senyawa, artinya agar komponen di dalamnya tidak rusak atau terdekomposisi akibat perubahan suhu yang terlalu drastis. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, aliran kemudian siap untuk masuk ke menara distilasi atau MD01 untuk menjalani proses pemisahan lebih lanjut. Setelah pemanasan bertahap melalui PPHE, campuran masuk ke heater untuk mencapai suhu optimal. Kemudian, campuran dialirkan ke menara distilasi. Di sini, metil benzoat yang mudah menguap akan naik sebagai produk atas. Sedangkan, asam benzoat yang tidak menguap akan turun ke bawah menuju reboiler. Asam benzoat yang terkumpul di reboiler akan dipanaskan kembali agar metil benzoat yang masih terbawa dapat diambil melalui proses reflux. Setelah itu, asam benzoat yang tersisa dialirkan ke PPHE 2 untuk didinginkan, lalu dikirim ke UPL sebagai produk samping. Jadi untuk selanjutnya uap metil benzoat yang berasal dari atas menara distilasi akan dikondensasikan di dalam kondensor 1 untuk uap tersebut dicairkan kembali. Setelahnya produk akan ditampung ke dalam akumulator dan sebagian dikembalikan ke menara sebagai reflux untuk meningkatkan kemurnian. Setelah itu sisanya akan diteruskan ke PPHE 1 dan setelahnya dimasukkan ke dalam cooler 1 untuk didinginkan hingga 40 derajat Celcius sebelum dimasukkan ke dalam tangki 3 sebagai produk akhir. Terima kasih. Base atas dekanter 1 yang mengandung air, metanol, asam sulfat, dan senyawa lainnya dialirkan ke netralizer 1, lalu dinetralkan menggunakan larutan NaOH dari mixer 1. Larutan hasil netralisasi yang mengandung natrium sulfat, air, dan metanol kemudian diproses di evaporator 1, di mana metanol dan air diuapkan, sedangkan natrium sulfat dikirim ke UPL. Uap dikondensasikan di kondensor 2, disimpan di akumulator 2, dipisahkan di stripper 1, dan metanol yang diperoleh dikondensasikan lagi di kondensor 3. Kemudian lalu ditampung di akumulator 3 dan dipompa kembali ke mixer 2 untuk digunakan kembali dalam proses.